Halo, gue Yusuf Mardika. Gue memerankan karakter Mirza di episode Colong Kagak. Halo, gue Rio Dewanto. Gue memerankan karakter Dito di episode Kontek Kagak. Kali ini kita bakal ngebahas friendzone. Gue deg-degan sih bang ngobrol sama lu bang. Gue lebih deg-degan, banyak yang gue gak tahu. Idola gue dari dulu nih, gue tumbuh besar tuh nonton film lu bang. Kan kita lalu bisa aja. Beneran? Lo syuting pertamanya sama gue kan? Iya, cuman kan? sebelum-sebelumnya gue udah nonton film. Gue tumbuh besar nonton film lu bang, sumpah. Ini boleh nyebut film lain gak sih? Gue berasa tua kalau gituin. Boleh gak sih? Nih coba dari sini ada yang pernah nonton Modus Anomali gak? Gak ada kan? Ada yang nonton Garuda di Dadaku 2 gak? Itu ada nonton. Ucup di situ. Tanda tanya tuh. Iya. Tahu gue bang. Anjing gokil. Sumpah. Keren. Oke Cup, friendzone. Ngomong-ngomong Cup, gue nggak tahu friendzone tuh apa sih Cup? Gue banyak banget istilahnya zaman sekarang nggak tahu. Ya lo, gue mau browsing aja nggak bisa Cup. Mau cari tahu nih friendzone apa? Yang gue bisa nelfon bini gue nanya, Bu, friendzone apa sih ya kan? Aduh lucu banget lagi. Jadi kalau bahasa Gen Z zaman sekarang tuh ada satu di mana situasi bisa dibilang friendzone tuh kalau kita sama lawan jenis kita deket tapi nggak pacaran. Itu namanya friendzone. Oke, sama kayak tadi kita bahas tuh, pap tuh untuk lawan jenis kan? Iya, gue juga baru tahu pap. Jadi gitu, hanya ke lawan jenis kita minta pap gitu. Kalau ke sesama jenis agak lucu sih jadinya. Cuman ada beberapa mungkin yang udah akrab banget sesama bromance lah gitu. Itu. Dan friendzone itu istilah untuk lawan jenis. Kalau misalnya kita ada di situasi deket nih, tapi nggak ada nembak segala macem yang tidak officially pacaran, cuman gayanya kayak orang pacaran, itu friendzone namanya. Oke. Di zaman sekarang gitu. Oke. Kayak ini kayak no strings attached. Iya, itu bahasa 90-annya gitu lah. Kalau sekarang friendzone namanya. Oke. Ya. Nah, boleh nggak nih, Cop, lo jelasin ke gue pengalaman lo biar gue lebih ngerti. Oke. Sebagai yang tapi pernah gue pernah berada di situasi friendzone bang. Zaman SMA lah gitu. Kita tahu sama-sama saling suka tapi nggak ada yang berani ngomong. Oke. Gitu. Tapi kita jalan bareng segala macem, pegangan tangan doang ya. Ciuman. Enggak. Jadi gitu kita berdua memutuskan untuk tidak ngasih closure bahwa kita pacaran, tapi gaya kita kayak orang pacaran, friendzone lah gitu. Iya, gue taunya no strings attached, ya kan? Iya kurang lebih gitu kan? Iya, kurang lebih gitu lah. Beda bahasa aja. Beda bahasa. Oke. Tapi Bapak pernah ada di lagi. Bapak. Tapi lu Bang pernah ada di situasi itu nggak? Pernah. Karena ya ada beberapa orang kan yang memang nggak berani atau mungkin emang ya udah ngejalanin aja kan, ngerti nggak lo? Ketika kita udah ngerasa nyaman ya udahlah jalanin. Nggak perlu ada obrolan kan? Nah itu dia emang. Cuman emang ada konsekuensinya kan, kayak misalkan bisa tiba-tiba ditinggal kapan-kapan. Iya, tapi ya udahlah, ya lo juga bisa nyari yang lain kan. Iya. Tapi sekarang masih ada nggak sih yang nembak gitu? Lo jadi pacar gue dong. Kalau zaman gue dulu sih gitu ya. Kita pacaran yuk. Gitu Masih melakukan itu. Masih melakukan itu. Itu deg-degannya. Tapi Gen Z masih ya? Harusnya sih masih ya. Apa mereka lebih nyaman dengan friendzone ini? Bisa jadi. Kalau dulu kan gitu kan, kalau udah deket terus kayak nyari momen yang tepat gitu. Deg-degannya dari semalam sebelum nembak tuh. Parah. Kayak, lo mau... tiba-tiba temennya datang, nggak jadi ngomong nih. Gue memilih topik ini karena gue udah punya anak kan. Nah, jujur gue ketika tahu ada isu child free ini, gue berpikir bisa jadi gue salah ya. Tapi kenapa ya kok ada topik ini dan banyak orang yang ibaratnya pro kepada child free? Kalau gue berpikir sih, kok kalian egois ya? Padahal kalian kan juga dilahirkan sama orang tua kalian gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat kalian berpikir bahwa child free itu menjadi satu pilihan yang ideal lah untuk hidup kalian gitu? Menurut lo gimana, Cep? Aduh, belum sampai situ lagi hidup saya. Hidup saya masih panjang, belum sampai situ. Ya, kembali lagi ke pilihan masing-masing sih Bang. Kadang ada
ya ada pro kontranya juga kan. Tapi Iya. kan gimana? Kalau menurut gua Bang, maksudnya kayak ya lebih ke kayak tanggung jawab aja, kayak lo pengen punya anak, gimana tanggung jawab dia ngebesarinnya, karena kan punya anak nggak gampang ya, Iya. susah banget ya, maksudnya kayak kita ngelahirin jiwa yang emang harus dirawat terus setiap hari sampai gede itu kan nggak gampang. Iya. Menurut pengalaman saya yang belum punya anak ya, jadi itu balik kayak ke pilihan masing-masing sih. Iya. Tapi ya itu mungkin kalau gue ngeliatnya, kalau gue berpikiran bahwa child free itu ideal buat gue ngerasa bahwa diri gue egois aja. Gue nggak mikirin orang tua gue ketika dulu mereka kan gak gampang juga ngebesarin gue sampai gue tua gitu. Ya nggak tahu ini pilihan. Gue juga setuju sama lo bahwa ini pilihan setiap orang sih. Gimana kalian? Kalau kalian, Cup. Wah, Kalau pasangan lo minta child free lo gimana, Cup? yang pasti diobrolin dulu sih, karena kalau gue Ini pasangan tunggu, ini pasangan ketika udah nikah, udah menikah atau pasti, udah menikah udah menikah dong. Kalau gue sih nggak gue nikahin kalau gue. Sebelum nikah harusnya ditanyain sih. Gitu. Oke. Tapi kalau gue akan gue omongin dulu sih, karena Yeah. biar gimana pun kan, iya naluri manusia ya, pengen punya keturunan tuh pasti. Iya. Untuk melanjutkan legacy kan segala macem. Belum tentu juga sih, Iya ada sih. juga sih kan yang nggak mau. Pilihan memang, Iya. tapi nah ketika lo harus memilih gimana, Cuk? Berat sih Bang. Gue pengen punya temen yang bisa gue ajak main soalnya. Iya. Ya anak bukan cuma anak doang ya, tapi jadi teman juga ya. Iya. Iya, setuju. Mas Rio menghadapi anaknya ini. Oke. Pokoknya anggap aja di depan kalian ada orang yang kalian sayang, yang kalian cintain, buatin surat cinta buat mereka. Ya, waktunya habis. Ya. Cup, panjang banget, Cup. Dikit kok ini. Oke. 2 ini kok. Oke. Wah, ini gue bacainnya harus ini serius. Untuk Mama, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan sepenuh hati. Banyak sedih, senang, patah hati memang membesarkan saya. Tapi percayalah, saya akan seumur hidup dan selalu membahagiakan Mama. Seumur hidup cinta kurang satu. Nggak apa-apa. Tapi percayalah, saya akan seumur hidup cinta dan selalu membahagiakan Mama. Dear anakku, I love you. Kalau selama ini Bapak banyak salah, sorry ya. Love Bapak Rio. Itu. Anak kan juga harus punya temen kan? Betul. Iya. Betul. Aduh. Saksikan CKCKCK First series hanya di Maxstream dan My Telkomsel.